Orang-orang yang tadinya senang dapat bantuan, sekarang malah minta mundur bareng-bareng. Katanya mereka nggak kuat kalau rumahnya ditempeli stiker bertuliskan keluarga miskin. Aku yang lebih pantas mendapatkan itu. Kenapa dia yang bisa dapat, aku tidak dapat? Karena apa? Saya rumah aja nggak punya. Saya tidak punya suami, anak saya 3 mau saya perjuangkan. Sementara dia rumah ada, mobil ada, kenapa dia bisa dapat? Banyak yang bilang, kenapa sih tulisannya harus untuk masyarakat miskin? Kalau menurutku, Pak Ian dari Kemensos izin, ini Ibu Siti Saripah di Kampung Gentak, RT RW seberapa Bu Kasih? RT 1 RW 3. RT 1 RW 3 Desa Cipicung, Kecamatan Banyu-Resmi, Kabupaten Garut, tinggal di rumah yang sangat tidak layak huni. Ramai yang tanya kenapa tong gas hijau ni harga RM26 je, tapi restoran besar tak boleh guna. Tong gas hijau ni murah sebab ada subsidi kerajaan. Subsidi ni khas untuk isi rumah atau peniaga kecil sahaja. Contohnya mak masak dekat rumah atau pakcik yang jual burger tepi jalan. Mantap! Perbedaan harga gas di Malaysia dan Amerika dan Indonesia. Kalau Indonesia, ini dia bedanya para sahabat. Subsidi yang ada dekat Indonesia hanya segelintir saja orang yang bisa mencicipi. Tetapi kalau dekat Malaysia, semua warga yang mendapatkan IC boleh mencicipi subsidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Cak Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Cak Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang penempelan stiker warga miskin yang ada dekat Indonesia. Banyak yang mengundurkan diri karena sudah kaya raya tapi mendapatkan keluarga miskin. Jadi mereka malu para sahabat kalau diletak stiker di depan rumah mereka, ataupun di pintu mereka, ataupun di windows atau di jendela ya para sahabat. Jadi mereka itu merasa malu para sahabat. Jadi dekat Indonesia itu apa-apa bantuan itu karena sering terjadi meleset, tidak tepat sasaran, yang miskin tidak dapat bantuan, malah keponaan ataupun sepupu pejabatnya dapat bantuan para sahabat. Makanya tidak heran apabila tong gas yang ada dekat Indonesia disegel khusus warga miskin, buat warga miskin macam itu. Sedangkan kalau dekat Malaysia ya para sahabat, itu diperbolehkan untuk semua orang warga Malaysia menggunakan tong subsidi, kecuali hanya untuk berniaga di tempat restoran para sahabat. Itu tidak diperbolehkan, tapi untuk rumah tangga sesuka hati boleh, dan harganya juga lebih berbaloi, lebih murah. Tongnya juga yang besar para sahabat. Kalau dekat Indonesia kayak balon. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa benda boleh komen di bawah. Tapi sebelum simak, apa salahnya para sahabat bantu sokong channel Mas Farhan dengan bantu like, comment, share, dan subscribe-nya. Are you ready? Let's go. Orang-orang yang tadinya senang dapat bantuan, sekarang malah minta mundur bareng-bareng. Katanya mereka nggak kuat kalau rumahnya ditempeli stiker bertuliskan keluarga miskin. Astaga, jadi malu atau sadar diri nih. Begitu rumah mau ditempeli stiker keluarga miskin, langsung pada mundur semua. Ratusan calon penerima bantuan sosial, Bansos, di Kepahyang, Bengkulu pilih mengundurkan diri. Hal ini terjadi saat petugas Dinas Sosial, Dinsos, hendak menempelkan stiker penanda dengan tulisan keluarga miskin. Ternyata gengsi lebih tinggi daripada bantuan ya. Ya wajar aja, siapa yang nggak malu kalau rumahnya ditempeli tulisan begitu. Tetangga bisa ngomong loh, ternyata Bu Siti miskin toh. Aduh malunya. Tapi ya begitu, orang miskin juga punya harga dirinya, perasaan. Bantuan sosial itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal martabat. Lah sekarang malah kebalik, yang kaya pura-pura miskin banyak, yang miskin beneran malah malu. Itu kan menurut keterangan ibu. Iya, supaya pendek kan? Pendek. Nah, kami pasangan ibu. Kalau ibu tidak bersedia masak, ibu mundur dari kemeja dipasang. Itu masalahnya. Nah, jadi kami tidak nunggu lagi ibu dulu kan. Kalau misalnya ini kita Kami berarti dulu lagi. sama namanya. Halo Pak. Yang dari kita ke 200. Dari sosial atau dari mana? Itu dari bantuan.
Ini itu kan menurut keterangan ibu. Iya, penting ya. Penting. Nah, kami pasang ini ibu. Kalau ibu tidak bersedia masang, ibu mundur dari kemeja dipasang. Itu masalahnya. Nah, jadi kami tidak nunggu lagi ibu dulu kan. Kalau misalnya ini Silakan Beb, kami berhentikan dulu lagi. sama nomor itu. Halo Pak, Yang kan kita keluar dari sosial atau dari mana? itu dari bantuan. Boleh ditutup, nggak apa-apa tulisan ini. Tutup aja, nggak apa-apa. Nanti kasih tahu tentang apa yang ada tulisan ini bisa ditutup. Oke? Doanya waktu ngechat mudah-mudahan terhapus juga kemiskinan. Amin. Rezekinya lancar dan sudah lepas dari PKH. Amin. Aku yang lebih pantas mendapatkan itu. Kenapa dia yang bisa dapat, aku tidak dapat? Karena apa? Saya rumah aja nggak punya. Saya tidak punya suami. Anak saya 3 mau saya perjuangkan. Sementara dia rumah ada, mobil ada. Kenapa dia bisa dapat? Saya nggak dapat gitu. Di situ saya sering merasa memberontak hati saya, Pak. Karena saya bukan warga baru di sini. Saya warga lama. Ini Pak, kami ke dinas sosial tuh kayak nggak ada titik terangnya gitu, Pak. Kondisi rumah warga miskin pasangan suami istri Tri Yuli Nurwanto dari desa Kelapa Gading, Kecamatan Wangon, Banyumas sangat memprihatinkan. Menggunakan dinding papan bambu dan lantai tanah sudah belasan tahun belum terrealisasikan bantuan rumah tidak layak huni atau RTLH. Tri Yuli Nurwanto pasangan suami istri yang tinggal di rumah tersebut bersama 2 anaknya, 1 anak bersekolah di SMP dan 1 anak lagi masih balita. Dan berdiri rumahnya belasan tahun yang lalu hingga saat ini belum ada bantuan bedah rumah tidak layak huni. Tri Yuli mengaku tahun 2018 pernah didatangi petugas dan didata untuk dapat bantuan bedah rumah tidak layak huni. Namun sampai saat ini belum terrealisasikan. Rumah Tri Yuli Nurwanto layak mendapatkan bantuan karena rumah tersebut tidak layak huni, tidak memenuhi standar keselamatan bangunan, kesehatan penghuni rumah, dan kenyamanan. Kondisi rumah dinding bambu yang sudah tua dan lapuk dapat membahayakan penghuni karena tidak kuat menahan cuaca ekstrim dan rawan roboh. Sementara lantai tanah tidak kedap air dan dapat menjadi sarang penyakit serta membuat rumah menjadi lembab. Lantainya itu tanah. Masih tanah. Mbak, pernah ada yang datang ke sini untuk perbaikan rumah? Ada. Dulu Pak Bau Koni juga iya, tapi sekarang dia udah meninggal. Tahun berapa, Mbak? Tahun berapa ya, Mbak Putri? Pak Bau Koni lagi pembangunan itu 2015. Pernah dijanjikan perbaikan rumah? Iya, pernah. Ntar dapat ini ya, rumahnya direnovasi. Ya, makasih Pak, tapi keburu ini udah diambil sama yang kuasa. Program RTLH bertujuan untuk membantu masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni agar memiliki hunian yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Dari Banyumas, tim liputan Satelit TV mewartakan. Ibu nak graduasi. Nah, kalau ibu graduasi alhamdulillah, ya kan? Ini tidak kami pasang, tidak jadi. Dan mudah-mudahan ini akan menular ke yang lain. Kalau mereka sudah merasa mampu, mudah-mudahan usaha ibu lancar. Ya. Itu Pak. Ya. Aman. Ya. Jadi yang ini tidak apa-apa kayak tadi kalau penderita. Tidak apa-apa. Selesaikan. Karena mungkin kamu tahu ada lebih banyak yang lebih layak. Adalah. Mantap ini. Ya, selamat ya. Ya. Nah, yang udah mulus-mulus gini, lanjut kita sablon. Banyak yang bilang, kenapa sih tulisannya harus untuk masyarakat miskin? Kalau menurutku itu diperuntukkan untuk memperjelas dan menekankan bahwa LPG 3 kg adalah barang subsidi yang bukan untuk orang-orang yang mampu. Sehingga harapannya bisa membantu proses penyaluran LPG 3 kg agar bisa lebih tepat sasaran.
Buat apa gear? Tinggal dipasang lagi valve-nya, penutupnya. Dan setelah itu kita akan lakuin leak test akhir untuk menguji apakah tabungnya sudah layak untuk dipakai kembali. Setelah itu tinggal kita susun. Ramai yang tanya kenapa tong gas hijau. Komen di bawah. Gas 3 kilo sekarang langka karena kebijakan pemerintah. Ini bukannya Mak Jas membela kubu manapun ya. Dan Mak Jas tidak menyalahkan kebijakan pemerintah. Tapi sebaiknya masyarakat Indonesia harus bisa bijak menanggapi kebijakan pemerintah. Karena salah satu alasannya masih banyak banget di luaran sana para orang kaya mengambil hak orang miskin. Bahkan ada salah satu artis yang namanya cukup besar, dia masih juga pakai gas 3 kilo. Padahal gas 3 kilo hanya diperuntukkan untuk masyarakat miskin seperti Mak Jas. Makanya pemerintah ngasih kebijakan seperti itu biar subsidi gas 3 kilo tepat sasaran. Perbedaan harga gas di Malaysia dan Amerika dan Indonesia. Kalau Indonesia per kilogramnya satu tabung 17.000. Kalau Malaysia 1 kilogramnya per kilogram ya 7.000. Di Amerika Serikat 6.400. Tapi sebenarnya harga dari 17.000 ini bukan dari pemerintah ya, ini kayaknya ngambil datanya dari ini nih, dari agen ya. Sebenarnya kalau di subsidi nih 12.000 kalau nggak salah. Ini kayaknya udah sampai agen nih. Tapi masih tetap mahal ya 12.000, sedangkan di Malaysia 7.000, di Amerika 6.000. Kalau misalkan alasan Indonesia kan negara besar, pasti kebutuhannya banyak. Ini Amerika negara besar 6.400. Apakah ini Itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak. Bahkan banyak yang warga, segelintir warga yang merasa malu apabila ada stiker dekat depan rumah mereka. Ada golongan stiker yang sudah rumahnya bagus, seperti sudah bertembok, seperti rumah-rumah bagus lah macam itu, sudah direnovasi macam itu, tetapi masih menerima bantuan untuk orang miskin. Sedangkan banyak warga-warga yang terdampar masih tidak mendapatkan bantuan yang harusnya mendapatkan, malah tidak dapat peradaban. Dekat Indonesia itu banyak terjadi tidak tepat sasaran para sahabat. Makanya sekarang ini pemerintah Indonesia memberikan stiker bagi orang yang mendapatkan keluarga yang tidak mampu, keluarga yang miskin, diberikan stiker depan rumahnya, diselidiki nomor KTP-nya, didatangi ke rumahnya. Dan banyak orang yang tidak mau sekarang para sahabat, karena kasihan yang tidak mendapatkan bantuan yang memang betul-betul memerlukan para sahabat. Dan kadang-kadang yang betul-betul miskin itu dapat bantuan dari
tim yang memang semacam grup-grup grup-grup konten kreator yang memang suka berbagi macam itu para sahabat. Live dekat TikTok hasil daripada dari konten juga dibagi-bagikan secara memang dari hati untuk memberikan sedekah dari pemberian dari orang dibagikan lagi kepada orang yang tidak mampu, tidak mendapatkan dari pemerintah macam itu para sahabat. Dan juga tongges ya para sahabat. Tongges dekat Indonesia memang tidak semua orang berhak untuk mencicipi subsidi kalau dekat Indonesia, karena hanya untuk keluarga miskin. Tong yang kecil yang 4 kilo ke 3 kilo itu para sahabat. Jadi itu tak semua warga Indonesia boleh menikmati para sahabat. Jadi hanya subsidi itu hanya berlaku untuk orang yang miskin. Tapi yang kaya itu beli yang besar macam itu, yang warnanya agak warna purple ungu macam itu kayaknya. Biru juga ada para sahabat. Tapi kalau dekat Malaysia yang Mas Farhan tahu itu, semua warga Malaysia boleh menikmati subsidi para sahabat. Dan juga tongges itu semua warga Malaysia boleh menikmati subsidi, tetapi tidak diperbolehkan untuk bagi peniaga-peniaga dekat restoran sahaja yang Mas Farhan tahu. Kalau dekat restoran-restoran itu tidak diperbolehkan para sahabat. Dan juga minyak subsidi ataupun RON 95 itu diperbolehkan untuk semua orang yang mempunyai IC dekat Malaysia para sahabat. Diperbolehkan untuk mencicipi uang dari rakyat, bayar ke pajak dan dikembalikan kepada rakyat macam itu. Kalau kat Indonesia ya aku agak tahu kebijakan semacam itu para sahabat. Hanya segelintir orang yang bisa mencicipi macam itulah subsidi yang ada dekat Indonesia. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap Mas minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.